Halo, selamat datang di Legenda Kelam. Malam ini, kita akan membuka kembali lembaran kisah nyata yang pernah menggemparkan sebuah desa di Jawa Tengah. Kisah ini dimulai pada tahun 1995, saat dunia masih terasa lebih sederhana. Namun kegelapan telah menyelimuti Dusun Sindang Sari, sebuah tempat yang namanya kini telah disamarkan. Kisah kita berawal dari Bapak Surya, seorang kepala desa muda yang baru saja dilantik. Malam itu, ia mengendarai motor tuanya, membelah keheningan jalan kampung yang lengang. Udara dingin yang menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan desak angin yang menggerakkan dedaunan di pepohonan. Suara knalpot motornya menjadi satu satania, melodi yang memecah kesunyian yang pekat. Jantung Bapak Surya berdetak lebih kencang dari biasanya. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang ganjil mengawasi dari balik banggen-banggen pohon. Meskipun ia terbiasa dengan suasana pedesaan yang hening, malam itu ada perasaan tak nyaman yang merayap di hatinya. Seolah alam sedang memberikan isyarat bahaya. Tujuan Bapak Surya adalah rumah Pak Harjo, ketua RW Dusun Mawar, yang letaknya terpencil di ujung kampung. Semakin jauh ia melaju, semakin dalam ia memasuki keheningan yang mencekam. Pepohonan besar menjulang di sisi kiri dan kanan jalan, menciptakan terowongan gelap yang hanya diterangi lampu motornya. Sesekali, matanya melirik ke spion, berharap tidak ada yang mengikutinya. Begitu sampai di depan rumah Pak Harjo, Bapak Surya segera mematikan mesin motornya. Suara dari kayu lantai yang diinjak terdengar jelas ketika Pak Harjo keluar dari rumahnya untuk menyambut tamunya. Dengan senyum ramah yang terlihat sedikit dipaksakan, Pak Harjo segera mengajak Bapak Surya masuk ke dalam rumah. Aroma teh yang baru diseduh terasa lebih hangat, sedikit mengikis ketegangan yang dibawa Bapak Surya. Mereka duduk, berbasa-basi sejenak, namun Bapak Surya tidak bisa melepaskan perasaan cemasnya. Firasatnya mengatakan bahwa kedatangannya malam itu bukanlah tanpa alasan. Tiba-tiba, suara tangisan yang memilukan memecah keheningan. "Itu suara dari rumah keluarga almarhumah, Pak," ujar Pak Harjo. Wajahnya pias. Mereka berdua segera bergegas menuju sumber suara, yang ternyata hanya beberapa puluh meter dari rumah Pak Harjo. Di sana, kerumunan warga telah berkumpul di depan sebuah rumah yang cahayanya temaram. Tangisan pilu seorang ibu terdengar begitu jelas, menembus sampai ke ulu hati. Bapak Surya dan Pak Harjo segera menembus kerumunan, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di halaman rumah, seorang pria tua yang merupakan ayah dari gadis yang baru saja meninggal, berdiri dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Terseduh-seduh, ia menceritakan kengerian yang menimpa putrinya. "Anakku hanya hendak buang hajat di belakang rumah," isaknya, suaranya parau. Ketika tiba-tiba ia berteriak, "Ayah, ada yang mendesis." Setelah itu, sang gadis terdiam. Saat ayahnya mendekat, ia menemukan putrinya sudah tidak bernyawa. Yang lebih aneh lagi, tubuhnya membiru, kaku, dan serabut kelapa berserakan di sekitar jenazah. Melamit, Bapak Surya hanya bisa menenangkan ayahnya dan berjanji akan mencari tahu kebenaran di balik serangkaian peristiwa aneh ini. Namun, teror itu tak berhenti di Dusun Mawar. Keesokan harinya, kabar kematian dengan pola yang sama mulai menyebar ke dusun-dusun tetangga. Di Dusun Melati, kematian misterius terjadi pada seorang anak kecil. Bapak Surya segera menemui Pak Tarjo, ketua RW setempat. Wajah Pak Tarjo tampak lelah dan penuh kekhawatiran. "Kejadian aneh ini juga terjadi di dusun saya, Pak," ujarnya dengan nada bergetar. "Bahkan lebih buruk. Korban yang meninggal tidak hanya satu atau dua orang, melainkan lebih banyak. Dan kebanyakan dari mereka anak-anak kecil, sama seperti di Dusun Mawar. Di sekitar tubuh para korban, serabut kelapa juga ditemukan berserakan." Suasana semakin mistis, dan Bapak Surya menyadari bahwa ini bukan lagi perkara biasa. Ini adalah ulah dari kekuatan gelap. Ia menginstruksikan warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama menjaga anak-anak mereka. Ia juga meminta ronda malam untuk diaktifkan, dan doa-doa dilantunkan di setiap rumah. Setibanya di rumah, Bapak Surya menceritakan semua kengerian itu kepada istrinya. "Ibu Siti, ini bukan perkara sepele, Bu," ujarnya. "Ada kekuatan gelap yang sedang mengancam kampung kita. Kita harus segera mencari cara untuk menghentikannya sebelum lebih banyak nyawa melayang." Malam itu, Bapak Surya tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, mencari solusi untuk menghentikan teror yang menghantui Sindang Sari. Di sisi lain desa, di Dusun Anggrek, seorang pemuda bernama Arif baru saja tiba di rumahnya.
Angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa bau busuk yang sangat menyengat. Bau itu begitu tajam hingga membuat Arif terkejut. Ia melihat tiang pasak rumahnya bergoyang kuat, seolah ada yang mencoba merobohkannya. Ia mencoba mengabaikan kejadian itu, namun kenangan itu terlalu nyata untuk dilupakan. Malam itu, ketenangan dusun Anggrek terusik. Adik Arif, yang masih duduk di bangku SMP, terbangun karena haus. Rumah sudah sunyi. Dengan langkah hati-hati, ia menuju dapur. Suasana terasa berbeda, lebih sepi dari biasanya, seolah udara malam menyimpan sesuatu yang mencekam. Saat ia menuangkan air, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu belakang. Dengan rasa penasaran bercampur takut, ia membuka pintu perlahan. Dan di ambang pintu, berdirilah sesosok pocong tinggi besar dengan mata melotot tajam. Tubuh pocong itu memancarkan aroma busuk yang sangat menyengat. Darah adik Arif berdesir. Tubuhnya membeku. Teriakannya tercekat di tenggorokan, dan ia ambruk tak sadarkan diri. Pocong itu mendekat, meniupkan sesuatu ke tubuhnya, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, Ibu Arif menemukan adiknya tergeletak di lantai. Ia mengira adiknya hanya tertidur pulas, namun setelah menyadari ada yang tidak beres, ia pun mencoba membangunkannya, dan adiknya terbangun dengan histeris, menceritakan kejadian semalam. Arif yang mendengar cerita itu pun akhirnya percaya. Sejak saat itu, adik Arif menjadi lebih pendiam dan selalu merasa ketakutan. Beberapa hari kemudian, adik Arif dan teman-temannya bermain petak umpet di kebun. Saat gilirannya mencari, ia tak menemukan siapapun. Ia mencarinya di sudut kebun, namun hanya keheningan yang menyambut. Angin dingin berhembus, seolah berbisik, ada yang salah. Ketika ia mencoba kembali ke rumah, langkah kakinya terhenti oleh suara aneh. Suara langkah kaki diserit-serai dari arah belakang rumah. Ia menoleh, berharap itu adalah temannya yang bercanda. Namun, yang dilihatnya jauh dari harapan. Sosok pocong yang sama, tinggi besar dengan mata melotot tajam, berdiri di sana. Napas adik Arif tertahan, tubuhnya membeku oleh rasa takut yang sangat mendalam. Ia tak bisa bergerak, dan sekejap tubuhnya ambruk ke tanah, pingsan. Pocong itu mendekat, meniupkan sesuatu ke tubuhnya, sebelum perlahan menghilang di tengah kegelapan dan dinginnya. Malam, Arif dan keluarganya panik saat adiknya tak kunjung pulang. Mereka mencarinya kemana-mana, hati mereka berdebar-debar penuh ketakutan. Hingga akhirnya, cahaya senter Arif menemukan sosok yang tergeletak di tanah. Adik Arif terbujur kaku, tak bernyawa, wajahnya pucat, tubuhnya tidak bergerak, dan serabut kelapa berserakan di sekitarnya. Ketakutan dan kepanikan merayap di antara mereka. Teriakan pilu ibunya memecah keheningan malam. Ya Allah, anakku. Demikianlah bagian pertama dari legenda kelam malam ini. Kematian beruntun, serabut kelapa, dan penampakan makhluk mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Siapa atau apa yang menjadi dalang dari teror ini? Ikuti kisah selanjutnya dalam episode mendatang. Sampai jumpa di kisah kelam berikutnya.